Pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi tim SAR gabungan terus mencari korban akibat banjir bandang di Ternate, Maluku. Pencarian korban dilakukan dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Proses pencarian dan evakuasi korban banjir bandang yang menerjang Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat berat di lokasi bencana untuk terus mencari para korban yang belum ditemukan. Saat ini BPBD Kota Ternate membangun sejumlah posko di sekitar lokasi bencana. Sementara data para korban meninggal yang dikantongi BPBD Ternate hanya berjumlah 9 orang meninggal, 3 orang luka. Sedangkan data Basarnas Ternate berjumlah 10 korban meninggal, 3 lainnya mengalami luka. Sementara itu jumlah pasti dari para korban belum terdata. Yang jelas proses evakuasi jalan, penanganan pengungsi, logistik jalan. Posko untuk proses evakuasi ini sudah untuk pengungsinya di SMK. Sementara itu salah satu korban menjelaskan banjir bandang yang terjadi telah menyapu sebanyak 30 rumah warga dan sejumlah korban sanak saudara mereka belum ditemukan sampai saat ini. Yang dampak ini hampir sekitar 30 rumah karena ini sampai di sini juga nih. Saya di kakak rumah ini tersamping sini, di belakang ini belakang rumah ini banyak nih. Rumah ini karena banyak semua nih. Sampai di Musala satu tuh. Ya, Musala. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan evakuasi korban yang tertimpa longsor dan material bangunan rumah yang terbawa banjir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Buruh bersama Serikat Buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU RI. Mereka menuntut KPU segera menertibkan peraturan KPU terhadap putusan MK soal syarat pencalonan pilkada. Aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang. Massa yang berasal dari elemen buruh dan masyarakat sipil menuntut agar KPU segera menerbitkan peraturan KPU terkait pilkada yang sesuai dengan isi keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Massa akan terus mengawal penerbitan PKPU agar ada alat bukti tertulis dari tindak lanjut pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Kita harus pastikan PKPU itu harus keluar sebelum tanggal 27, artinya 26 Agustus jam 00 sudah ada PKPU yang baru yang memuat keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Nggak bisa dipisah ya. Oleh karena itu KPU harus kita jaga. Kita kepung, bahkan kita inapkan. Kalau, sekali lagi, kalau KPU-nya bermain-main dengan aturan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memastikan putra bungsu Presiden Joko Widodo batal ikut Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan PSI usai Mahkamah Konstitusi membuat putusan terkait batas usia di Pilkada. Teka-teki kemungkinan majunya Kaisang Pangarep di Pilkada 2024 dijawab Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada ya, di 2024 ini. Jadi clear ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau ya terkait ngurus surat tidak dipidana itu gimana? Ya saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat, ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaisang sebagai
salah seorang kandidat di Jawa Tengah ya. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat gitu. Ya. Jadi sambil komunikasi berjalan, hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu ya, proses administrasinya berhenti dan Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi ya. Kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju kan karena memang juga ada ruang konstitusionalnya dengan keputusan MA ya. Kemudian beliau eligible untuk maju. Nah setelah keputusan MK ada, ya Mas Gibran mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam kontestasi. Oke. KPU juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah mengikuti putusan uji materi Mahkamah Konstitusi tersebut. Pasca putusan itu, semua administrasi Kaisang pun dihentikan. PSI menyatakan taat konstitusi dan mengikuti sepenuhnya putusan MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia resmi mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Deklarasi tersebut ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Formulir dukungan diserahkan Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni bersama jajaran pengurus pusat PSI kepada RK Suswono di kantor pusat PSI Jakarta Minggu siang. Raja Juli menyatakan dirinya beserta seluruh kader PSI bakal siap 24 jam untuk membantu RK Suswono, terutama selama masa kampanye. Dan pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Acara dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, ia menyebut singkatan namanya dengan Suswono adalah Ridho, akronim dari Ridwan Suswono. Sesuai dengan harapannya terhadap ridho Allah untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Pasangan kami sudah disepakati, singkatannya adalah Ridho, Ridwan Kamil Suswono. Dengan harapan Bismillahi tawakkaltu Allah ya, fa iza azamta fatawakkal Allah. Setelah kami bertekad berazam, kami bertawakal. Oleh karena itu berharap ridho Allah hadir dalam ikhtiar kita. Tugas manusia hanya satu, ikhtiar dan doa. Wilayah takdir garis tangan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan jemputan kita kepada takdir dilakukan kepada kita. Sementara itu, pemirsa, Partai Buruh menyerahkan surat dukungan resmi kepada Anies Baswedan untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies dan Partai Buruh kemudian menunggu PDI Perjuangan untuk bergabung. Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Anies melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. Usai pertemuan, Said menyatakan Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Kini Partai Buruh dan Anies menunggu keputusan PDI Perjuangan untuk bergabung. Seluruh keluarga besar yang kemarin memberikan undangan untuk bersilaturahmi pada hari ini. Yang kedua, dalam silaturahmi tadi saya sampaikan kepada Presiden Partai Buruh dan seluruh jajaran, apresiasi, terima kasih karena telah memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi yang kita miliki sama-sama. Kita mengetahui bahwa demokrasi ini adalah salah satu cara utama untuk memastikan aspirasi rakyat tercermin dalam proses dan tercermin dalam hasil. Karena itu perjuangan Partai Buruh melakukan, insya Allah ke depan ini terus bisa kita jaga sama-sama. Amin. Yang terakhir saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final karena menunggu nanti keputusan dari
partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Dan kami sampaikan apresiasi bahwa kepercayaan ini kepercayaan yang sangat. Oleh karena itu kami mengundang beliau ke kantor Posko Pemenangan untuk bersilaturahmi. Dan beliau bersedia hadir pada hari ini. Pada intinya Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar. Karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung. Partai yang besar tentu kami tunggu dan insya Allah nanti Pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya. Intinya kami menunggu. Selain bertemu Partai Buruh, pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta pada Minggu sore. DPD Hanura tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024 dalam pertemuan ini. Namun demikian, DPD Hanura Jakarta menyebut masih menunggu keputusan dari Anies Baswedan. Sementara itu pemirsa, pada Sabtu siang kemarin Anies Baswedan menyambangi DPD PDI Perjuangan Jakarta. Didampingi juru bicaranya Sahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Anies Baswedan tiba di kantor DPD PDIP Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kedatangan Anies disambut langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan menyebut pertemuan membahas sejumlah program-program pro-rakyat, termasuk politik tata ruang hingga kelestarian lingkungan. Usai pertemuan, Anies bersama Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya sempat memberikan keterangan kepada awak media terkait pertemuan tersebut. Saat ditanyai terkait kemungkinan diusung PDIP dalam Pilgub Jakarta, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Pemirsa, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah menitipkan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 kepadanya. Prabowo mengklaim tidak pernah mengintervensi urusan Pilkada termasuk Jokowi. Hal itu disampaikan Prabowo di Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada Sabtu malam. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan untuk urusan Pilkada diserahkan kepada pengurusnya di partai. Presiden RI terpilih ini menyatakan tidak ada masalah siapapun yang terpilih di Pilkada. Tentang Pilkada, sudah Pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Gak ada urusan, silahkan. Gak ada intervensi. Saya jamin tidak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip tolong ini jadi ini nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum menyetujui peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. PKPU tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tunggal hanya membahas soal
Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham dinyatakan setuju dengan perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. RDP sendiri dimajukan dari awalnya dijadwalkan pada Senin esok dengan pertimbangan agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan. DPR menegaskan bahwa hasil rancangan PKPU ini merujuk secara utuh pada putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tanpa ditambah dan dikurangi sama sekali. DKPP Republik Indonesia, DKPP, kemudian para anggota. Secara material kita sudah sepakat bahwa revisi PKPU nomor 8 itu rujukannya alas hukumnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bulat-bulat, strict. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Jadi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, baik amar maupun penjelasannya. Nah, jadi pagi ini hanya proses formilnya saja. Mungkin nggak terlalu lama dan kami juga langsung mengundang. Biasanya kan kalau rapat konsultasi itu unsur yang hadir adalah DPR yang diwakili oleh Komisi 2, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan wakil pemerintah biasanya dari Kemendagri. Hari ini kami tambah dengan mengundang Kemenkumham. Jadi ada dirjen, salah satu dirjen yang diutus oleh Menteri Hukum dan HAM. Oh, Menkumnya datang. Oh, Menkumnya justru Menkumnya yang datang. Ya, ini kami sengaja mengundang supaya begitu langsung diputuskan bisa langsung didaftarkan ke lembar negara untuk segera bisa berlaku. Gitu. Ke perubahan PKPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 yang semalam sudah kita bahas karena pertimbangan kebutuhan mendesak dan seterusnya, kami menyampaikan kita berdiskusi dengan banyak pihak untuk kemudian mempercepat proses konsultasi dan alhamdulillah terjadwal pagi ini jam 10 insya Allah, dan semoga lancar semua dan seluruh putusan 60 dan 70 akan dimasukkan dalam perubahan PKPU terkait dengan pencalonan calon kepala daerah, insya Allah. Artinya hari ini tinggal penetapan aja ya Pak? Insya Allah, karena kemarin sudah dibahas panjang kali lebar semalam dan kita sudah diskusikan semuanya, sambil juga banyak sekali PKPU yang lain yang juga menunggu termasuk Perbawaslu. Pak, apa yang sampai membuat penetapannya itu di hari Minggu tidak jadi di hari Senin? Waktu, kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan kejajaran juga dan termasuk dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis dan seterusnya. Ini semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten. Ya, pemirsa, KPU dan DPR akhirnya menyetujui peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pilkada yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPU Idam Holik. Selamat malam Pak Idam, apa kabar? Selamat malam Mbak, alhamdulillah baik. Baik, Pak Idam, setelah diputuskan tadi, apakah artinya ini sudah berlaku atau masih harus menantikan diundang-undangkan? Setelah tadi kami menyelesaikan rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR atau Komisi 2 DPR RI dan pemerintah, serta disaksikan atau bersama dengan penyelenggara pemilu lainnya, Bawaslu dan DKPP, maka KPU langsung mengikuti kegiatan rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami tidak hanya mengapresiasi Komisi 2 DPR RI beserta pemerintah, tetapi juga kami mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang bergerak cepat memberikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan rapat harmonisasi peraturan KPU, ya, sehingga insya Allah malam ini akan diundangkan. Oke, mekanisme selanjutnya apa nanti malam yang akan dilaksanakan Pak Idam?
Ya, kami berharap malam ini bisa diundangkan sesuai dengan tadi siang kami mendapatkan informasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM juga berharap agar malam ini bisa diundangkan. Ya, insya Allah proses ini berjalan lancar karena memang esok pagi diharapkan peraturan tersebut ini sudah bisa diakses oleh publik secara luas, khususnya rekan-rekan kami KPU di daerah sudah bisa menerima peraturan KPU tersebut. Oke, setelah diundangkan yang targetnya malam nanti sudah rampung, Pak Idam, apakah masih ada hal yang harus disesuaikan kembali menjelang pendaftaran yang dimulai 27 Agustus? Setelah kami merampungkan ya peraturan KPU pencalonan, dan maksud saya perubahan peraturan PKPU pencalonan dengan merujuk pada amar putusan ataupun pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU harus membuat pedoman teknis yang merujuk pada peraturan KPU tersebut. Saat ini kami sedang memfinalisasi pedoman teknis sehingga pedoman teknis ini pun bisa segera diakses ya oleh publik secara luas, begitu juga khususnya bagi teman-teman kami di daerah. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, artinya dari sisi regulasi pencalonan semuanya selesai di tanggal 26 Agustus 2024 sehingga tanggal 27 Agustus selama 3 hari ke depan atau sampai dengan tanggal 29 Agustus teman-teman di daerah dapat menerima pendaftaran pasangan calon dengan rujukan hukum atau aturan teknis yang jelas. Oke, baik. Terkait dengan regulasi ini kan sangat dikawal ya Pak Idam. Untuk ada jeda waktu hingga malam nanti sampai diundangkan. Ini betul-betul bisa dipastikan tidak akan ada lagi yang berubah Pak Idam? Kami pastikan tidak akan ada yang berubah apa yang tadi telah dipresentasikan oleh Ketua KPU RI dalam rapat dengar pendapat atau rapat konsultasi di DPR RI atau Komisi 2 sangat jelas tidak ada yang berubah. Bahkan tadi ya Ketua KPU menegaskan rapat konsultasi sifatnya formalitas karena memang sebelumnya pada Sabtu malam Minggu kami mengadakan rapat konsinyering dengan DPR, Komisi 2 dan pemerintah ya sehingga apa yang dibahas tadi siang semuanya sudah diselesaikan pada malam Minggu dalam rapat konsinyering. Insya Allah tidak akan berubah. Kalau sekiranya masih ada pihak-pihak yang meragukan, ya tentunya itu bagian dari ekspresi kebebasan ya di dalam sebuah demokrasi. Tapi tentunya kebebasan yang baik itu adalah kebebasan yang etis, ya kebebasan di mana harus dilandaskan pada objektivitas. Kami telah menyelesaikan rapat konsultasi dan dokumen yang diharmonisasi pun tidak ada perubahan sedikit pun. Baik, kita sama-sama nantikan dan kita sama-sama kawal. Semoga pendaftaran pada 27 Agustus juga berjalan lancar dan proses regulasi ini mekanismenya bisa selesai dengan cepat. Terima kasih Komisioner KPU Idam Holik telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu Pak Idam, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, hari ini DPR dan KPU mengesahkan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan disahkannya PKPU ini, maka peluang Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta dengan diusung PDI Perjuangan semakin terbuka lebar. Minggu pagi, Komisi 2 DPR menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, Menkumham, dan Mendagri di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Komisi 2 DPR mengetok perubahan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Isinya menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi kena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur.
Dengan disahkannya PKPU yang mengakomodasi putusan MK, maka harapan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta kembali terbuka. Sabtu siang, Anies menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta untuk membahas visi misinya dalam memajukan Jakarta. PDIP yang mengantongi 14,15% suara di Pileg DPRD DKI Jakarta bisa mengusung calon gubernur sendiri. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu, Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama. Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Insya Allah ya. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan kepatuhan Anies jika seandainya resmi diusung PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, nggak ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya semakin banyak semakin bagus siapapun itu. Ya pemirsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi melalui Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali pada Sabtu malam. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang pleno keempat Muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 provinsi Indonesia kompak Caimin kembali menjadi Ketua Umum. Seluruh DPW PKB menyatakan persetujuan mereka karena sebelumnya puas atas hasil laporan pertanggungjawaban kepemimpinan yang disampaikan Caimin dalam Muktamar ke-6 PKB. Keputusan ini menjadikan Caimin sebagai Ketua Umum yang memimpin PKB selama 24 tahun. Ia telah menjadi Ketua Umum PKB sejak tahun 2005. Ya karena semua DPC 500 lebih DPC mengendaki saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab berikutnya. Tapi saya tadi sudah menanyakan kepada seluruh DPC bahwa mandat yang diberikan kepada saya, mandataris tunggal yang dimintakan kepada saya balik kepada mereka asal mereka mau berkomitmen bersama-sama berjuang kembali, saya siap. Dan akhirnya diputuskan seperti itu. Tentu ini amanah berat yang insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga.
Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU RI. Mereka menuntut KPU segera menerbitkan peraturan KPU terhadap putusan MK soal syarat pencalonan pilkada. Aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Massa yang berasal dari elemen buruh dan masyarakat sipil menuntut agar KPU segera menerbitkan peraturan KPU terkait pilkada yang sesuai dengan isi keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Massa akan terus mengawal penerbitan PKPU agar ada alat bukti tertulis dari tindak lanjut pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Tidak bisa lagi menganggap sebelah partai. Pemirsa, 19 demonstran yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka pun terancam hukuman 4 tahun penjara. Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang menjadi tersangka dalam aksi demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada beberapa waktu lalu di DPR. Mereka disebut telah melakukan perlawanan dan tidak mengindahkan instruksi dari aparat saat berunjuk rasa. Satu orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami, kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan, dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Saat proses penyampaian pendapat kemudian sudah selesai, setelah diminta oleh petugas kami untuk membubarkan diri, ini mereka tidak membubarkan diri, bahkan memberikan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, kayu, ya, ada yang menggunakan bambu. Terhadap tersangka yang 18 ini itu dipersangkakan pasal 212 KUHP, 214 dan atau 218 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Polisi juga telah membebaskan para pendemo yang ditangkap, salah satunya anak Macica Mohtar, Muhammad Iqbal Ramadan. Iqbal menyebut awalnya ia mencari perlindungan karena demo mulai memanas. Iqbal ikut ke Polda Metro Jaya sekaligus mendampingi rekannya yang ditangkap. Menghampiri dua aparat yang tidak berseragam mungkin ya. Saya sampaikan bahwa Pak, saya tidak rusuh, tolong antarkan saya ke depan, saya mau keluar, saya takut ada batu lempar-lemparan. Terus dari kedua orang tersebut menyampaikan kalau udah kamu jalan aja ke depan, aman kok. Saya sampaikan lah kalau lebih baik saya di sini Pak daripada kena lemparan batu. Nah, tidak lama berselang saya melihat teman saya gitu yang sedang diamankan. Gitu. Jadi saya sekaligus juga saya sampaikan bahwa pas saya mau sekalian mendampingi teman saya tuh Pak yang di belakang. Nah, nggak lama ada salah satu aparat yang marah-marah, saya disuruh jongkok, disuruh buka celana, kemudian tidak lama berselang saya menduga ada salah satu aparat dari tentara Angkatan Darat menarik rambut saya. Sebelumnya polisi telah menangkap ratusan pendemo yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Para orang tua pendemo ini mendatangi kantor polisi untuk menjenguk anaknya. Tak hanya itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad juga mendatangi Polda Metro Jaya dan meminta polisi membebaskan para pendemo yang ditangkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampik kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Prabowo, isu itu dibuat sebagai upaya adu domba.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo retak. Ia menilai kabar itu adalah isu yang dibuat sebagai upaya adu domba. Menurutnya hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Prabowo juga menyinggung podcast-podcast yang kerap membahas dirinya. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isu putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono menaiki private jet saat bepergian ke Amerika Serikat ramai diperbincangkan warganet. Nama Erina pun menjadi trending topik di media sosial X. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, keduanya diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari unggahan Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya. Nampak tampilan kaca jendela pesawat yang diabadikan Erina dalam sebuah foto menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan keduanya menyewa jet pribadi pun semakin kuat setelah beredarnya foto dari akun media sosial kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, yang berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Warganet pun ramai memperbincangkan dugaan ini. Nama Erina bahkan menjadi trending topik di media sosial X dengan jumlah lebih dari 143.000 cuitan. Sementara menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni enggan berkomentar lebih lanjut. Ya, itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, kadang tajam, terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Tapi dari PSI melihat itu wajar saja ya, melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal kan. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep, saya mengurus partai ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, pekan ini diwarnai beragam peristiwa politik yang menghebohkan. Mulai dari revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR yang memicu demonstrasi besar, hingga terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. MK yang sudah berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-porandan sebelumnya. Serangkaian peristiwa politik terjadi setelah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pekan ini dibuka dengan Presiden Joko Widodo yang kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta.
Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lawli. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia kini ditunjuk sebagai Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dilantik menjadi Menteri Investasi atau Kepala BKPM menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sejumlah kepala lembaga baru juga ikut dilantik. Di hari yang sama, 12 partai politik mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Garuda siap memuluskan jalan RK dan Suswono menuju kursi Jakarta 1. Selasa 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora dengan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% jumlah kursi di DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu. Kini disesuaikan dengan jumlah DPT di masing-masing wilayah, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Batasan umur pun ditetapkan 30 tahun pada saat penetapan untuk calon gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan wali kota. Satu hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Sementara itu, aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi DPRD tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20% dari jumlah kursi DPRD. Terkait batas usia 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati serta wali kota, terhitung saat pelantikan. Kesepakatan Panja Balik DPR RI soal revisi Undang-Undang Pilkada memicu reaksi di masyarakat. Media sosial diramaikan dengan unggahan peringatan darurat, yakni sebuah gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Di tengah situasi politik yang bergejolak, Partai Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum di Musyawarah Nasional ke-11. Bahlil terpilih secara aklamasi. Sepekan sebelumnya, mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar secara mendadak terus menghiasi pemberitaan. Nama Bahlil langsung mencuat sebagai pengganti Erlangga.